Awas, awas. Urina. Tapi tadi dulu. Hah? Tuh, bayangin. Astagfirullah, awas. Nanti nyerang kita lagi. Astagfirullahaladzim. Punten. Dia marah apa, Kang? Oh, entar dulu. Tapi aneh loh. Itu pakai tudung, no. Apakah ini jelmaan manusia beneran ya? Saya bawa bentung, ada bentung gak sih? Ini saya pakai batu aja nih, kalau dia ngambung nanti antem aja. Tadi dulu nih. Oh, ini aja. Ih. Maaf, Mbak. Tenang. Jangan melawan. Tenang. Tadi tim itu banyak banget tuh. Udah berapa tuh? Ih. Ya ampun. Kita lawan gak? Serang. Jangan dulu. Pelan-pelan. Tuh. Awas. Ini ganas nih. Astagfirullah. Sini. Mbah. Maaf. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Yang tadi ini ya? Bukan. Ini beda lagi. Itu ular gede banget di belakangnya. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Iya bener udah nih. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Weh, keren banget ya Kang ya. Luar biasa. Ya Allah. Saatnya kita menikmati pemandangan alam ya. Wih, Pemandangan yang sangat mempesona ya. Masya Allah. Nah ini kita ajak teman-teman kita, yuk sini ke teman-teman, lihat tuh, lihat panorama alam di laut ya. Kita nanti akan menyeberang pulau di sebelah sana. Akankah ada cerita bagus di sana? Tentu ada, karena semua cerita sudah dikonsep oleh Tuhan ya. Maksudnya kita untuk membaca dari pituturnya melalui penciptaannya. Inilah sebuah mahakarya Tuhan dengan panorama pesona alam, ada lautan yang lapang, ada pegunungan yang hijau, ada langit yang biru, dan juga banyak awan-awannya. Itu semua adalah sebuah bahasa Tuhan untuk kita baca. Mari kita bersama-sama untuk selaraskan pandangan, selaraskan rasa, dan selaraskan semuanya dari diri kita supaya betul-betul terbaca dengan sempurna ya. Terbaca dengan sempurna. Makanya tenangkan dulu, lenturkan batinnya, tetap senyum manis, tetap smell totalitas ya. Jangan lupa diseruput kopinya. Iya. Ya. Lihat tuh, nanti barangkali di sana ada gua, di sana tuh ada gua kayaknya tuh. Di sana itu. Iya, kayaknya di sana, nanti kita kesana aja ya. Kita kesana Pak Supir ya. Oke sahabat semuanya, kembali pada perjalanan Dikir Jalan. Mudah-mudahan dalam perjalanan hari ini kita betul-betul bisa menerima wahyu, menerima pitutur dari semesta ini yang disampaikan dengan bahasa teka-teki, baik yang dialami, baik yang dilihat, itu adalah guru buat kita ya. Makanya turunkan dulu volume kebisingan hatimu, volume kebisingan dalam diri, turunkan dulu supaya bisa memahami makna teka-tekinya, pesan cinta dari semesta yang kita alami nanti ya. Baik, yuk kita izinkan untuk menyambungkan saluran komunikasi dengan semesta ini,
saluran komunikasi yang betul-betul jernih ya, tanpa noise. Jadi modulasinya bagus untuk bisa mendengar bahasa lembutnya lewat sini, karena seperti ini ceritanya. Dalam dongeng kali ini, lokasi di sebelah sana itu nanti saya datangi adalah termasuk hutan larangan ya. Larangan itu karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Karena sebabnya itu kurang lebihnya ceritanya itu ada yang mengatakan itu siluman, markasnya siluman. Ada yang mengatakan itu adalah jelmaan orang sakti di sana yang mewujud seperti itu. Tapi entahlah yang benar yang mana, yang penting kita ikuti saja alur ceritanya guna bisa menyerap ilmu mahal dari Tuhan, dari semesta ini ya. Ilmu mahal diberikan cuma-cuma pada kalian bagi yang memahaminya. Maka lenturkan batinnya, santai, senyum manis, kopinya diseruput dulu. Yuk. Nah, kalau belum bikin kopi, bikin dulu ya. Nanti lanjutkan lagi filmnya setelah ngopi. Yuk. Kopinya habis ini ya. Ya cari dulu. Ya. Jauh ini ya. Jauh ya. Gak apa-apa. Yuk. Pun nggak dapet ini ya. Sini dulu. Ini ada pohon gede banget ini. Pohon ini meskipun di apa namanya itu, di berapa tangan ini nggak nyampe nih. Ada berapa orang nih. Keren sekali. Nah, ini kalau di alas Purwo, ini konon ceritanya dihuni oleh makhluk-makhluk. Ada genderuwo, ada yang lainnya katanya ceritanya pohon sebesar ini. Tuh, sampai tinggi banget tuh, berapa meter nih. Wow. Kalau di Jawa Barat, Iya. ini ribuan kilometer ini ya. Ya ini, Adstrom semua itu adalah sebuah mahakarya Tuhan. Tapi itu ada maksudnya buat kita. Nah, gini maksudnya, sambil berjalan ya supaya tidak jenuh ya. Jadi ilmu alam, contohnya ini adalah ini tanah Indonesia, Nusantara ini adalah tanah yang subur ya. Jadi ditumbuhin apa saja akan subur, tumbuh, segar, dan sampai mendewasa setinggi ini nih. Tapi ada pula yang mengatakan tanah tandus, tergantung prasangkanya ya, tergantung mau ditanam apa. Sebagai maknanya, pikiran kita adalah tanah yang subur ya, mau ditanam apa saja tumbuh ya. Makanya berpikiran yang positif, punya tujuan yang baik, itu tanaman kita maka akan tumbuh subur. Jangan lupa disirami. Sirami dengan apa? Dengan prasangka, dengan yakin, percaya prosesnya tuh ya. Yuk. Saking suburnya ini Ya ya. iya. Sampai ditanam utangnya sampai satu. Nah itu tergantung mau yang nanamnya apa. Nanam utang Bisa tumbuh ini ya. ya bisa tumbuh. Berapa miliar rupiah ini ya. Makanya tanamnya yang baik, contohnya itu menanam kebahagiaan, ataupun bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Itu saya kaya raya sudah cukup itu. Nah ini teman-teman, gerbang gaibnya yang dimaksud, karena harus melalui ini, karena inilah markasnya di dalam sana, markasnya ini ada gerbangnya. Tapi karena kita ini dalam perjalanan dikir jalan, sudah sepatutnya kita mengartikan dengan menembus gerbang pemahaman berikutnya ya, supaya tidak terjebak pada masa lalu terus. Kalau terjebak pada masa lalu terus, nasibnya ajek, tidak bisa berubah ya. Oke. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki wilayah ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Yuk, masuk ke gerbang berikutnya. Wah, keren sekali nih, tapi serem. Bang pakai batu ini ya. Ya iya, karena otak kita membatu. Otaknya membatu, keras kepala, keras hati. Nah, inilah kita sudah memasuki ke dimensi lain ya. Masuk ke dimensi
yang diceritakan banyak orang tadi, harus hati-hati karena kita termasuk hari ini nekat karena tidak ada yang berani masuk ke sini. Nih, gitu maksudnya. Ya tadi Pak Dawir. Iya. Wah, keren banget nih. Tapi ini naik gunung berarti markasnya di sana atau gimana ini? Tuh. Kita di tepian tebing ini takutnya longsor, hati-hati. Sebentar saya depan terus. Astagfirullahaladzim. Itu apa itu? Itu. Hah? Awas. Awas. Tapi datang dulu. Hah? Tuh, bayangin. Astagfirullahaladzim. Awas. Nanti nyerang kita lagi. Astagfirullahaladzim. Punten. Dia marah apa, Kang? Entar dulu. Tapi aneh loh. Itu pakai tudung, no. Apakah ini jelmaan manusia beneran ya? Punten. Assalamualaikum. Mbah. Maaf. Punten. Tar dulu, maaf. Itu loh. Enggak. Ini saya rasa ini bener-bener firasat Simbah Tarno tadi bener. Ini manusia nih. Maksudnya jelmaan manusia apanya? Ini memakai kain dan ini memakai tudung ini. Betul kan? Mbah? Mbah bisa dengar saya, Mbah? Dia sepertinya nggak tahu bahasa kita nih. Aduh, Mbah. Maaf. Tenang dulu. Gini. Perkenalkan dulu, Mbak. Saya Tarto. Ngerti bahasa saya nggak? Mbah. Dia tidak tahu bahasa kita kayak deh. Bagaimana nih dia tidak ngerti bahasa kita, tapi kita harus bisa berbicara dengannya maksudnya. Santai dulu aja, yuk kita look dia supaya kita bisa terhubung, betul-betul terhubung. Hah? 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 Cepet banget lari-larinya. Tapi gini. Kalau dia orang biasa, maksudnya makhluk biasa pada kita, ini rumput-rumputnya nggak goyang sedikit pun nih. Kayak hilang bener tadi nggak sih? Mau mati? Tadi dulu. Apakah jenis itu gitu? Ini mungkin dikatakan orang bahwa ini jelmaan orang sakti, ataukah ini orang sakti yang dikutuk maksudnya. Kayak rasanya ada kainnya loh. Ada kainnya, dia pakai caping gitu kan. Yuk. Apakah siluman pakai kayak gituan? Di sini. Jalannya ke sini ya. Assalamualaikum. Mbah. Kemana, Mbah? Punten. Hah? Masa sih? Apakah dia tinggal dalam ini maksudnya di rumahnya gitu, apa gua atau apa gitu? Coba, kalau menurut kamu gimana nih? Hilang kemana ini ya? Ya makanya rungkut banget masalahnya nih, lokasinya gini nih. Mana ya, Bang? Wah. Tapi itu gerak-gerak tuh. Tuh. Mana ya, Itu gerak-gerak itu kan? Tuh. Astaga. Iya. Awas, entar dulu. Dia sepertinya ganas banget, entar dulu. Saya bawa bentong, ada bentong gak sih? Ini saya pakai batu aja nih, kalau dia ngambung nanti antem aja. Entar dulu nih. Oh, ini aja. Ih. Maaf, Mbah. Tenang, jangan melawan, tenang dulu. Kita nggak ngapa-ngapain, maaf dulu, tenang. Slow. Maaf, jangan. Jangan ngamuk, maaf. Gini. Kami kesini maksudnya bukan untuk apa-apa, maaf. Mohon tenang dulu. Tahu bahasa saya nggak sih? Maaf. Iya, tenang. Slow. Seperti udah mulai dulu nih. Tenang dulu ya, jangan ngamuk. Mbak ini siapa? Maaf. Mbak, tenang dulu. Tenang. Slow. Duduk. Tenang. Bisa duduk nggak? Maaf, Mbak ini siapa? Maaf. Nggak usah, tenang dulu.
dia bicara. Berarti tahu bahasa kita. Maaf gini. Saya Tarto. Saya dari Cilacap. Dan saya bersama dua teman saya ini ada Yono dan juga Mamat. Maksudnya kami untuk izin masuk ke sini untuk bertemu dengan pemimpin panjenengan. Ketuanya, boleh nggak? Nggak, kami hanya untuk berbicara saja kalau boleh diizinkan. Nggak boleh kayaknya deh. Boleh nggak sih? Boleh tapi. Astagfirullahaladzim. Hah? Lalu kemana dia? Hah? Tapi tangannya ketinggalan nih. Wah, tangannya ketinggalan. Ini. Aduh, hati-hati Kang. Coba lihat nih. Oh, itu jarinya kan. Iya, makanya itu kayak tangannya sepanjang bawah sana gitu. Kayak tangannya ketinggalan. Tangan genderuwo ini ya? Iya. Gini. Kita diblokade, diblokir, nggak boleh masuk. Tapi kita jangan berhenti di sini. Kita harus berjuang dulu. Yuk, tenang aja yuk. Assalamualaikum. Punten. Berarti markasnya ke sini gitu ya? Yuk. Ayo, no. Assalamualaikum. Wah. Tapi kita waspada nih, makanya kita nggak dibolehin tadi. Iya. Ntar dulu. Harus kita, apa ya, optimis. Iya. Assalamualaikum. Suara apa tuh? Itu rombongan banyak banget itu. Itu Yono. Itu kayaknya tadi itu banyak banget tuh. Udah berapa tuh? Ya ampun. Kita lawan nggak? Serang. Jangan dulu. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Yuk, dekati aja yuk. Serang Yono. Nih. Itu lagi kumpul. Ini. Yuk. Wih. Tar dulu. Dia kesini kayak deh. Tuh. Tuh kan. Apakah itu banyak banget? Itu. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Hah? Tuh. Kan. Ya ampun. Kita harus waspada nih. Aduh. Ntar pelan-pelan. Nanti kita kalah lagi. Astagfirullahaladzim. Banyak banget. Tuh. Di sini. Wah, pada lari ke sana. Pada lari ke sana. Tuh. Tuh kan. Memang ketakutan. Yuk sini yuk. Tuh, ke sana tuh. Ini seperti gerbang lagi nih. Tuh. Ya kan? Berarti ini ada gerbang lagi nih. Tempat persembunyiannya di sini. Tuh. Tuh kan. Iya. Kayak ada. Maksudnya kayak ada itu apa rumah apa istana tuh di sana tuh. Tuh, kelihatan banget di sini. Yuk. Coba lihat kamera nih. Lihat dulu. Tuh. Suara apa itu? Istana apa ini ya? Ya itu dia mungkin istananya di sini nih. Tuh. Firlo, siapkan mental Yono. Yuk. Masuk aja yuk. Siapkan pentungan Yono. Harus ini. Assalamualaikum. Punten. Tuh. Awas. Ini ganas nih. Astagfirullah. Assalamualaikum. Hati-hati Yono. Ini. Apa Kang? Ini loh. Wih, pohonnya gede banget Kang. Kok jadi pohon? Tadi seperti istana tadi loh. Iya. Masya Allah. Tadi lu suara di mana suaranya? Assalamualaikum. Sini. Mbah. Maaf. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Yang tadi ini ya? Bukan. Ini beda lagi. Assalamualaikum, Mbah. Maaf bila kami mengganggu panjenengan. Astagfirullahaladzim. Mbah, tahu bahasa saya nggak, Mbah? Alhamdulillah. Itu ular gede banget di belakangnya. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Iya bener ularnya gede banget. Mbah nggak takut ada ular belakangnya, Mbah?
Baik, Mbah. Begini, Mbah. Sebelumnya kami mohon maaf bila kedatangan kami tidak sopan, Mbah. Tadi saya sempat bertemu anak buah jenengan di sana dan saya tidak dibolehkan. Tapi karena kami penasaran, jadi kami nekat masuk ke sini. Bukan, Mbah, bukan. Saya bukan utusan siapa-siapa. Saya murni datang ke sini atas dorongan hati kami, maksudnya. Gini, maaf. Maksudnya ini, Mbah, kami ingin tahu cerita-cerita orang yang ceritanya katanya di sini markas siluman, gitu maksudnya. Apakah demikian betul atau bagaimana? Iya, Mbah. Saya rasa begini, Mbah. Aku yakin jenengan manusia karena tahu bahasa saya. Kok tahu, Mbah? Oke, nggih, baik. Saya Tarto, saya datang dari Cilacap. Saya bersama dua teman saya, ini ada Pak Mamat dan juga ada Yono. Iya, Mbah. Baik. Seperti di awal tadi, Mbah, saya ingin bertanya sesuatu pada panjenengan. Hah? Iya, Mbah. Mbah di sini ada berapa orang, Mbah, temannya Mbah di sini? Banyak. Berapa, Mbah? Kalau boleh tahu? Katanya rombongannya banyak. Banyak. Ada 100, Mbah. Lebih. Oh, baik. Iya, Mbah. Saya maksudnya pengen tahu, Mbah, maksudnya cerita-ceritanya di sini tentang apa tadi katanya di sini siluman, apakah itu siluman beneran ataukah itu katanya ada yang mengatakan itu jelmaan manusia gitu. Nggih. Nggih, Mbah. Oh, berarti bener, Mbah, ceritanya bahwa apa namanya itu sebenarnya manusia, aslinya manusia. Kenapa bisa jadi seperti ini, Mbah? Mohon maaf banget, bisa biar kami tahu persis ceritanya kalau boleh tahu, Mbah. Iya. Nggih. Berarti orang yang ke sini itu sudah terlanjur nyaman, tidak mau keluar. Apakah itu memang ini oleh kelompok jenengan, maksudnya disandra dulu gitu, Mbak, maksudnya? Oh, berarti mereka umurnya sudah tua-tua umurnya, maksudnya? Oh, nggih, Mbak. Oh, siap, nggih, Mbak, nggih. Karena kita mau dikasih sesuatu katanya, untuk tenangkan dulu batinnya, mau diberikan wejangan, maksudnya wejangan, Mbak. Nggih. 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 Karena kami nekat, Mbak, maaf sekali tadi, Mbak, maaf sekali. Iya. Ini ya, kita yang terlanjur ke sini, maksudnya sengaja Mbah ini memperingatkan pada kita jangan berani ke sini tadinya karena bahaya, takutnya terjebak, nggak bisa pulang gitu maksudnya. Dan kalau memang bisa memahami kalimat baik, bisa pulang. Baik, Mbah, silakan, Mbah. Saya ingin mencerna, Mbah. Nggih. 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 Ini luar biasa ini ya. Jadi kalau kita bisa mengartikan ini luar biasa, bahwa korupsinya seperti ini. Ini orang yang di sini tidak bisa kembali, dan kita sebuah pesan cintanya buat kita maksudnya ya.
Ini luar biasa bahwa yang pertama tadi itu tidak boleh mengeluh ya. Ini arti yang global, bukan arti di sini mengeluh, tapi dalam kehidupan nyata sehari-hari kita tidak boleh mengeluh. Kalau kau pengen nasibnya lebih baik ya. Dan yang kedua, ini terjebak pada masa lalu. Dan ceritanya orang-orang di sini ini terjebak pada masa lalunya, artinya nyaman dengan masa lalu, tidak mau bangkit, tidak mau untuk berfokus pada masa depan. Jadi nyaman di situ. Jadi akhirnya tidak bisa kembali kepada manusia sejati. Nggih, Mbah. Heeh. Nggih. Oh, baik-baik. Nggih, Mbah. Nggih, tapi saya sekarang bisa pulang, Mbah. Boleh pulang. Iya, baik-baik. Berarti ini sementara, teman-teman ya. Ini artinya lebih luas dari baik ini tadi, supaya kita itu jangan selalu mengeluh, jangan selalu diri suluk. Dan yang dia itu terjebak, orang-orang di sini, dulu yang manusia ini, terjebak itu adalah orang yang nyaman dalam dirinya, yang masa lalunya nyaman di situ, tidak mau bangkit, sehingga kehidupannya ajek, tidak bisa berubah, tidak bisa menjadi manusia sejati. Nah, apakah mereka bisa kembali lagi seperti kita Mbak? Seperti manusia? Maksudnya gini Mbak, seandainya saya yang memberikan pitutur kepada mereka itu, apakah bisa? Oh, udah ada jadwalnya, nanti kembali pada manusia lagi. Apakah kembali seperti kayak ini maksudnya loh? Kembalinya saya seperti saya, kan umurnya udah tua umurnya. Oh, baik-baik. Kita tidak boleh ambil pusing, itu urusan mereka ini katanya, jangan dipikirkan. Mbah? Astagfirullah. Kemana ya, Hah? Ih, iya. Oh. Mungkin ini rumahnya nih, Ton. Ya ini tadi seperti istana dari jauhan, seperti istana. Oh jadi seperti ini. Ini ya teman-teman ya, apapun yang terjadi kita mengambil nilai positifnya. Mohon maaf bila nggak mudeng ya. Arti yang dimaksud adalah tadi kita tidak boleh mengeluh, tidak boleh terjebak pada masa lalu saja. Fokus pada masa depan, menciptakan karya yang baik masa depan dan pikirnya optimis ya. Pasti mampu, pasti bisa, pasti ekonominya bangkit, itu dimaksud ya. Karena ini hanya sebuah istana di sini, inilah istana kita di Tanah Subur tadi saya ceritakan. Yuk kita tanam yang baik-baik ya, menanam yang positif, punya tujuan yang baik, pasti mewujud gitu maksudnya. Lah yuk, nggak apa-apa yuk, jangan sampai kita terjebak loh. Terjebak? Iya. Jadi kayak mereka ini Jadi ya? kayak mereka kita ini, iya. Nasibnya begitu-begitu saja. Yuk. Ada 100 orang, kan banyak banget ya. Itu 100 itu maksudnya kepala keluarganya, belum anak-anaknya. Kalau istrinya berapa ini ya? Dia nggak tahu. Jadi cantik kayak ini ya anaknya ya. Kalau ada, wajar ini ya. Iya. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.